Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman, sahabat-sahabat guru pendidikan anak usia dini di seluruh Indonesia. Bertemu kembali dengan kami di Facebook Live di Panji Widya. Kali ini kita akan ketemu di acara ngobrol inspirasi spesial. Kenapa spesial? Karena malam ini kita kehadiran seorang teman kita, sahabat kita yang akan berbagi tentang apa ya, nanti ya rahasia loh. Oh iya teman-teman, mungkin minggu-minggu ini adalah minggu-minggunya sibuk buat para guru PAUD di seluruh Indonesia. Karena Senin yang akan datang kita akan mulai tahun ajaran baru. Kami menyadari bahwa teman-teman saat ini sedang berjibaku untuk mempersiapkan belajar dari rumah dan tidak lupa pula gitu ya, kita tetap menyingsingkan lengan untuk sama-sama menimba ilmu, mencari ilmu. Nah, malam inilah saatnya di waktu-waktu senggang, waktu-waktu istirahatnya teman-teman bersama keluarga bisa menengok atau melihat kami yang akan berbagi inspirasi tentang tentang filosofi Montessori untuk anak usia dini. Dan tamu kita malam ini adalah Miss Rizka. Please welcome. Assalamualaikum Miss Rizka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Panji. Halo teman-teman semua. Baik, alhamdulillah. Iya, Miss Rizka, malam ini kita mau ngobrol-ngobrol santai dan seperti tadi saya sampaikan, kita mau ngobrolin tentang Montessori gitu. Montessori yang kalau di kalangan pendidikan anak usia dini, buat guru-gurunya sebenarnya buat kita sudah mungkin kenal gitu ya. Apalagi kalau lihat wajahnya, kalau lihat gambar yang hitam putihnya itu, wah itu pasti ada Bu Maria. Gitu. Jadi teman-teman malam ini kita akan diberikan banyak inspirasi oleh Miss Rizka tentang filosofi Montessori gitu. Nah, Miss Rizka sebelumnya silakan perkenalan dulu. Nama atau mungkin mengajar di mana, dan saat ini kabarnya kan Miss Rizka lagi sedang melanjutkan studi di suatu tempat. Nah, boleh cerita Miss Rizka. Silakan Miss Rizka. Oke. Makasih banyak Pak Panji. Halo teman-teman semua, teman-teman pendidik di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Rizka Malia Syarif, biasa dipanggil dengan sebutan Miss Rizka kalau di sekolah ya gitu. Saya berkecimpung di dunia pendidikan sudah kurang lebih sekitar 15 tahun. Basically setelah saya kuliah, instead of mengejar karir di dunia bidang ekonomi, yaitu jurusan saya sendiri gitu, saya beralih profesi menjadi seorang pendidik seperti itu. Dan itu semenjak tahun 2005 jalan pendidikan ini memang suatu jalan yang memang saya ingin seriusi dan tekuni, sehingga sejak itu saya mulai mencari dan belajar kembali semua bagaimana caranya untuk menjadi seorang 2012 saya dapat kesempatan untuk mengikuti sebuah training, teacher training tentang Montessori untuk pendidikan anak usia dini, di mana saat itu di sekolah tempat saya saat itu bekerja ingin membentuk kelas Montessori. Nah, kebetulan saya dibimbing oleh Miss Carol dari Jakarta Montessori School, dan sejak saat itu saya coba menekuni bidang pendidikan Montessori seperti itu Pak Panji. Sempat saya off dari metode pendidikan Montessori selama 3 tahun untuk memimpin sebuah sekolah di daerah Kabupaten Bogor, tapi kemudian saya ingin kembali lagi menekuni jalur pendidikan ini seperti itu. Sehingga saya alhamdulillah sekarang saat
saat ini mendapat amanah untuk mendidik di Jakarta Montessori School untuk lower primary atau biasa disebut dengan SD ya, SD kelas 1 sampai dengan SD kelas 3. Nah, itu yang bedanya antara yang uniknya dari pendidikan Montessori itu seperti ini. Jadi kelasnya itu kita mix age gitu ya, sehingga lower primary itu gabungan antara SD kelas 1 sampai dengan kelas 3. Tetapi saya saat ini melanjutkan studinya di sebuah institusi yang berpusatnya di Florida, Amerika Serikat, dan alhamdulillah saya dapat kesempatan untuk berbagi saat ini, sekaligus juga memang sebagai tugas saya di kuliah saya itu gitu. Jadi masih banyak Pak Panji ya. Kemudian ya, untuk menjadi seorang pendidik Montessori memang dibutuhkan strong filosofi yang kuat, karena yang alat peraga Montessori banyak di mana-mana gitu ya. Tetapi kalau misalkan kita tidak mengikuti filosofinya, hasilnya tidak akan maksimal. Tapi bukan berarti materials atau alat peraga yang Montessori itu tidak bisa digunakan oleh semua orang. Itu sangat mungkin untuk digunakan oleh semua sekolah yang ada di Indonesia, di seluruh dunia sekalipun, karena memang itu fungsinya membantu anak untuk belajar, seperti itu. Hari ini insya Allah saya ingin berbagi tentang filosofi Montessori, karena sepertinya sudah banyak ya yang mengenal Montessori, tapi filosofi di belakang itu apa sih? Nah, itu mungkin yang mau saya coba kita ngobrolin ya Pak Panji ya. Oke, siap. Tapi sebelum masuk ke filosofi nih, Miss Rizka, mungkin boleh diceritakan dulu ya, kata Montessori atau mungkin siapa sih yang memang menemukannya, lalu mungkin sejarah ya, mungkin kotanya, apakah dia juga memang seorang pendidik atau bagaimana, yang kita sebut Montessori sekarang itu seperti apa? Silakan Miss Rizka, sejarahnya mungkin sedikit. Boleh, aku boleh share screen ya Pak Panji ya, aku mau kasih lihat fotonya nih. Oke. Ada kata Montessori itu berasal dari ya nama dari pencetus dan yang memiliki ide awalnya, yaitu Dr. Maria Montessori. Bentar ya, sebentar. Kemudian dari mana sih asalnya? Nah, Dr. Maria Montessori ini dia Pak Panji. Beliau lahir di Italia bulan Agustus tahun 1870. Jadi ini eranya abad ke-19 ya, bukan abad yang baru-baru aja gitu, tapi memang sudah lama sekali. Nah, dia lahir dari seorang ayah namanya Alejandro Montessori, dan ini ibunya. Ayahnya ini adalah seorang akuntan publik, jadi dia pegawai negeri sipil lah saat itu, yang bertugas menjadi akuntan. Kemudian ibunya memang tidak bekerja, tetapi dia adalah orang yang sangat menyemangati Maria untuk menjadi independen, seperti itu. Dia selalu mengajarkan Maria untuk bisa belajar dan menyekolahkan Maria saat itu, di mana perempuan saat itu sangat sulit untuk menempuh jalur pendidikan, tapi dengan dukungan dari sang ibu, Maria Montessori bisa melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tingginya. Bahkan instead of dia tidak mengambil sebuah pendidikan yang sangat umum bagi wanita saat itu, tapi dia lebih memilih sekolah seperti sekolah engineering atau sekolah teknik seperti itu. Dia belajar fisika, matematika saat itu, dan itu adalah suatu bidang yang sangat jarang, bahkan mungkin tidak ada, dan beliau satu-satunya gitu wanita yang saat itu untuk menekuni bidang tersebut. Dan saat itu mungkin zamannya berbeda sekali dengan sekarang ya Pak Panji. Kalau sekarang kan wanita perempuan itu udah bisa menempuh pendidikan dengan mudahnya. Saat itu tidak mudah gitu. Dan setelah menyelamatkan studinya di sekolah teknik, Maria Montessori ini tidak melanjutkan studinya ke sekolah-sekolah yang umumnya
wanita ikuti seperti art atau apa kesenian atau boga, sekolah masak dan lain-lain, enggak. Tapi dia mencoba untuk menjadi dokter. Jadi beliau melanjutkan sekolahnya di bidang kedokteran seperti itu. Tapi bukannya tidak ada tantangan ya, karena saat itu semua dokter di Italia itu laki-laki. Jadi beliau satu-satunya seorang ini dokter perempuan saat beliau selesai studi kedokterannya gitu. Dan dokter laki-laki pasti ada sedikit bukan bully juga ya, tapi mengasingkan Maria ini gitu. Sehingga kadang-kadang Maria itu suka saat itu ngumpet-ngumpet malam-malam kerja di lab gitu untuk menamatkan studinya. Saking saat itu sulitnya seperti itu. Dan ketika akhirnya beliau menamatkan studinya sebagai dokter gitu dan mendapatkan gelar dokter, dia tidak serta-merta mendapatkan izin untuk praktek di klinik. Tapi akhirnya Maria saat itu punya kesempatan untuk menghandle sebuah institusi mental di mana semua anak berkebutuhan khusus berada di sana. Jadi saat itu Maria melihat bahwa anak-anak ini perlu touch nih gitu. Jadi seperti tidak terurus dan terawat gitu kan, dan dibiarkan berada di institusi itu tanpa ada pendidikan yang layak gitu. Dari situlah kemudian beliau mencoba untuk mengobservasi, karena beliau seorang saintis ya, seorang ilmuwan. Jadi beliau menelaah gitu apa aja sih yang disukai sama anak-anak ini. Kenapa sih anak ini ketika diberi makan spaghetti misalkan dari piringnya itu ditumpahin ke mejanya gitu, kemudian diputar-putar gitu. Nah, perawatnya tidak mengerti. Dia bilang, ini anak kok anak-anak ini sangat jorok ya katanya. Kemudian kata Maria, sebenarnya dia bukannya jorok atau apa gitu, tapi memang anak ini butuh alat untuk mereka bekerja gitu, untuk mereka untuk bermain gitu, karena yang namanya anak-anak itu bermain adalah sebuah pekerjaan buat mereka yang sangat mereka sukai gitu. Dan ketika mereka tidak punya alat atau tidak punya material yang mereka bisa manipulasi gitu ya, apa yang ada di depan mereka akan mereka manipulatif sebagai mainan gitu. Jadi ketika mereka dapat makanan, ya makanan itulah yang menjadi mainannya gitu. Kemudian ketika mereka dapat minuman, kemudian mereka menumpahkan minumannya dari satu wadah ke wadah yang lainnya gitu. Nah itu pun banyak diteliti oleh Montessori, sehingga mulai saat itu beliau mencoba bagaimana caranya untuk anak-anak ini dapat bekerja dan dapat belajar. Dan beliau mengetahui bahwa kalau anak-anak ini diberikan sebuah media pembelajaran material gitu ya, maka dia akan dengan senang hati, dengan mudahnya bekerja atau bermain dengan material tersebut gitu. Dari situlah kemudian beliau mengembangkan metode pendidikannya. Awalnya dari itu Pak Panji. Tapi lama-kelamaan banyak tuh yang kisah suksesnya tuh dia selalu tuliskan, karena beliau itu seorang saintis ya. Jadi seorang saintis itu selalu menuliskan. Itu juga penting banget Pak Panji gitu ya. Kita harus rajin menulis ya. Jadi memang beliau menuliskan semua observasinya dan apa yang dia lakukan, bahkan dia menerbitkan jurnal gitu, sehingga orang-orang yang dari seluruh dunia melihat dan membaca jurnalnya. Sehingga pada suatu hari nih Pak Panji, kan sama seperti saat ini ya, di sana pun ada yang namanya ujian gitu. Jadi anak-anak tadinya di institusi tersebut mengikuti ujian yang setara dengan anak-anak normal pada umumnya. Tapi kemudian yang mengejutkan adalah ternyata anak-anak yang berkebutuhan khusus ini dia bisa mendapatkan nilai yang sama atau setara dengan anak-anak normal ini gitu. Sehingga itu semakin menarik
perhatiannya gitu, semakin dia tertarik dengan semakin bertanya-tanya gitu. Wah, ada apa ini dengan anak-anak normal ini gitu? Kenapa dia sampai nilainya itu bisa sama dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus ini? Berarti ada sesuatu yang salah nih dengan pendidikan kita saat itu gitu. Nah, dari situlah beliau kemudian banyak menulis dan selalu mengupgrade, bahkan menambah material pembelajarannya gitu. Bahkan beliau sendiri yang memang benar-benar membuat material tersebut satu persatu, Pak Panji gitu. Yang sekarang kita kenal dengan yang ada di ruang kelas Montessori itu banyak yang memang dari saat itu ditemukan sama Maria. Jadi yang mengawalinya anak berkebutuhan khusus ya, waktu observasi. Ada kelanjutannya ceritanya Pak Panji. Aku mau share nih ya satu ini lagi nih, satu foto lagi. Aduh. Ini jarang-jarang kita dapat mata kuliah seperti ini nih. Oke, kelihatan nih Pak Panji. Apa ini Miss Siska? Kelihatan. Silakan. Ini namanya Casa dei Bambini. Casa dei Bambini. Miss Rizka, suaranya terputus. Montessori ini dengan satu memberikan kesempatan. Oh ya, terdengar Pak Panji sekarang? Sekarang terdengar, ya. Halo? Ya, oke. Jadi setelah mohon maaf teman-teman, sepertinya terkendala dengan masalah teknis ya. Jadi ya ini suka dukanya kalau kita belajar online. Silakan Mas Siska. Udah muncul lagi Pak Panji? Sudah. Share screen-nya belum? Oh, udah. Oh, share screen belum. Oke, bentar aku coba backup ininya ya. Backup jaringan, maaf. Oke, share screen-nya. Nah, ini bisa lihat apa ini? Oke, siap. Ya, Oke. Kelihatan? Siap. Oke. Ini disebut dengan Casa dei Bambini atau Children House dalam bahasa Inggris ya. Jadi setelah kesuksesan Maria Montessori dengan institusi anak berkebutuhan khusus dan materialnya itu sudah ada beberapa, akhirnya pemerintah Italia saat itu memberikan kesempatan untuk Maria mendirikan sekolah asli gitu. Nah, diawali dengan dia diberikan satu lantai di sebuah gedung apartemen di San Lorenzo. Bahkan ini sebenarnya adalah permukiman orang-orang yang bekerja saat itu. Jadi biasanya anak-anak ini selalu ditinggal di rumah, sedangkan ayah dan ibunya itu pergi kerja. Jadi akhirnya untuk menanggulangi ini. Oke. Halo? Oke. Iya. Jadi menariknya ternyata akhirnya sampai dilirik oleh pemerintah gitu ya, Miss ya. Jadi kemudian pemerintah memfasilitasi untuk mendirikan sekolahnya Maria itu gitu. Nah, kalau Montessori-nya itu dari memang nama lengkapnya Maria Montessori atau dari mana, Miss Siska? Ya, nah Montessori sendiri ya memang diambil dari nama Maria Montessori itu sendiri. Jadi sekolahnya namanya, sebenarnya Maria itu tidak mau mengatakan bahwa sekolahnya itu sekolah Montessori gitu. Tapi begitu
beliau sudah tidak ada, aku lupa namanya apa, dia pendekatannya pendekatan saintis saat itu dia bilangnya. Jadi sekolah dengan pendekatan saintis dan lain-lain gitu, observasi dan tapi ketika beliau sudah tidak ada, ya akhirnya metode pembelajaran dan sekolah tersebut ya disebut saja dengan sekolah Montessori seperti itu. Miss Rizka, kita boleh apa namanya? Karena kan di pengumuman kita kan ada link untuk pertanyaan. Nah, mungkin kita boleh lihat sebentar dulu ya pertanyaan dua dulu, nanti boleh dilengkapi sama materi dari Miss Rizka gitu. Nah, yang boleh. Kalau yang apa namanya yang ditanyakan itu yang pertama adalah apa sih keunggulan dari metode Montessori gitu. Ini pertanyaan dari Bu Maria Ulfa dari TK Al Kausar. Silakan Bu Miss Rizka, silakan. Ya, intinya dari sekolah Montessori itu anak-anak itu bukan hanya belajar untuk akademik, tapi pendidikan bagi Maria Montessori itu menyiapkan anak untuk kehidupan, sehingga salah satu keunggulannya itu adalah anak-anak lebih mandiri dan juga bertanggung jawab serta inisiatifnya tinggi kalau kita mengikuti jalan pendidikan ini dengan sepenuhnya gitu loh Pak Panji. Dan karena metode ini sangat student center ya gitu, bukannya teacher center, karena semua pembelajaran itu anak-anak yang melakukan. Jadi kata Maria Montessori, sebenarnya pendidikan itu bukan dari gurunya, tapi itu dari inner atau dari dalam diri si anaknya sendiri. Ketika semua lingkungan itu sudah disiapkan, maka anak-anak akan dengan mudahnya belajar sendiri. Even campur tangan guru itu hanya akan sangat sedikit. Nah, ketika mereka sudah cinta dengan belajar, itu akan sangat mudah. Makanya kalau kita lihat dengan material yang ada di kelas dan guru-guru bisa menyiapkan, itu anak-anak akan lebih tertarik dan akan lebih engage gitu, akan lebih terikat satu sama lain gitu dengan materialnya, dan dia akan cinta gitu belajar, dia akan willing dengan senang hati untuk mengulang-ulang pembelajarannya gitu. Jadi tanpa perlu gurunya, kita ini sebagai teacher gitu ya, meminta mereka untuk ayo kamu kerjakan ini. No. Kalau mereka memang sudah siapkan lingkungannya, mereka akan dengan senang hati mengulang-ulang terus gitu. Dan pembelajarannya di kelas Montessori itu dengan mengulang. Jadi nggak masalah mereka mengerjakan material yang sama dalam 1 minggu itu 3 kali belajar tentang Pink Tower gitu ya, nggak masalah gitu, karena memang itu waktunya mereka senang untuk melakukan itu gitu. Nah, metode ini juga salah satu cirinya itu adalah dia order ya, jadi ada runutan-runutan atau urutan, jadi ada ordering dari yang besar sampai yang kecil, dari itu mengolah kemampuan spasialnya anak-anak gitu. Ketika dia sudah dari kecil sudah terbiasa untuk mengordering atau mendetailkan gitu, nanti itu akan terbawa sampai dia nanti dewasa. Banyak. Wah. Ini jadi makin ya, jadi pengen mempelajari lebih lanjut ya, Miss Rizka, karena kan mungkin ini boleh masuk ke materi tentang filosofinya gitu. Kenapa apa sih kalau materi dasar dari Montessori itu, metode Montessori itu, apa yang perlu kita ketahui di awal-awal gitu? Apakah memang filosofinya langsung atau ada hal-hal yang lain yang memang perlu kita ketahui gitu? Silakan, Miss Rizka. Oke. Ya, Pak Panji, terima kasih banyak. Tadi itu saya udah singgung sedikit tentang prepared environment ya, atau dalam bahasa Indonesianya lingkungan yang tersiapkan atau yang disiapkan. Jadi sebagai
sebagai guru, tugas utama kita adalah menyiapkan lingkungannya. Menyiapkan lingkungannya untuk apa? Untuk bisa anak-anak itu mudah belajar dengan sedikit sentuhan dari guru gitu, sehingga mereka bisa curiosity-nya itu terasah terus-menerus. Dan ketika anak itu bisa mengetahui ilmu dasar, menemukan ilmu dasarnya sendiri, itu akan lebih menyenangkan ketimbang gurunya yang memberitahu mereka gitu. Nah, jadi kemampuan seorang guru untuk menyiapkan lingkungannya itu sangat penting di filosofi Montessori kita gitu. Dan apa sih yang dimaksud dengan prepared environment itu? Jadi ada beberapa dasar dari prepared environment. Nah, dia itu untuk sebagai self-construction, atau dia lingkungan ini harus bisa mensupport anak untuk menjadi mandiri dalam segala aspek pendidikannya gitu ya. Dia bisa independen dalam belajar, independen dalam merawat dirinya sendiri, dan juga mandiri dalam membantu temannya gitu. Karena dia mix age ya. Kemudian dia juga harus bisa terorganisir gitu. Jadi lingkungannya ini, ruang kelasnya itu harus terorganisasi dengan baik dan di-arrange dan membuat anak-anak mudah untuk mengambil sesuatu dengan sendirinya. Misalnya nih Pak Panji, kadang-kadang di rumah kita nih ya, rumah kita aja gitu ya, anak kita kalau misalkan mau ambil gelas, itu butuh bantuannya mamahnya kan. Di lingkungan kelas Montessori itu semuanya itu harus mudah diakses sama anak-anak. Jadi mereka bisa mengambil gelas sendiri, mengambil minum sendiri, kemudian cuci tangan sendiri gitu, atau bahkan mencuci piringnya sendiri ketika mereka sudah selesai makan. Ya, seperti itu. Jadi lingkungan tersiapkan itu harus bisa seperti itu, harus mudah diakses, harus bisa harus menompa anak-anak itu menjadi mandiri intinya gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu dia menjadi jembatan antara guru dengan si murid ini sendiri gitu. Material yang ada itu harus bisa membuat anak membantu dirinya sendiri. Jadi kita sebagai guru nih, kita harus bisa menanamkan di kepala kita bahwa ada sebuah quote yang kita biasanya di JMS suka bilang, itu adalah bantulah aku untuk menolong diriku sendiri. Nah, setiap guru itu harus punya mindset seperti itu gitu, dalam pikirannya bahwa kita mau anaknya mandiri. Jadi kita akan membantu dia, tapi untuk membantu dirinya sendiri gitu, Pak Panji. Jadi itu agak complicated sih, tapi ya seperti itulah. Jadi intinya kita, kalau misalkan si anak ini pakai sepatu nih Pak Panji ya, terus pakai tali gitu kan, kadang kita suka ini ya, bukan mau bantuin. Kita suka bantu gitu kan ya, daripada yang lain udah berbaris, yang ini masih ada di sini gitu kan talinya, gitu. Kita kadang-kadang deg-degan kan, tapi kita harus bisa menahan diri gitu, tenang, sabar gitu, biarkan dia untuk mengikat gitu ya, bisa sampai 5 menit. Dan beauty-nya, indahnya itu ketika ada anak yang lagi struggle seperti itu, teman-temannya ketika dia berbaris itu nggak akan komplain, mereka akan setia menunggu temannya itu mengikat sepatunya, karena teman-temannya itu pun sudah tahu bahwa mereka harus melakukan itu sendiri gitu. Sometimes yang agak kurang bisa menahan diri biasanya gurunya, tapi itu harus kita tahan. Itu dilemanya semua guru PAUD. Saya 5 tahun Pak Panji jadi guru TK, dan saya tahu banget gimana gitu kan. Ya ampun, oh my God, sabar gitu. Tapi itu memang dilatih gitu. Kemudian kalau misalkan mereka lagi cuci piring, kemudian karena di ruang kelas Montessori itu harus real materials ya, artinya kalau gelas ya gelas kaca, piring ya piring kaca, kita tidak menggunakan atau melamin gitu ya. Jadi kalau misalkan mereka slip aja tangannya gitu lewat gitu, kan pecah tuh.
Sebagai orang dewasa biasanya kita akan bilang, oke, kamu diam di sana ya, gitu ya. Nanti biar mama aja gitu, biar bunda aja yang ini, kamu diam di sana gitu. Nah, kalau di Montessori nggak bisa gitu. Jadi, ya, anak-anak itu belajar dari kesalahannya. Jadi dia tahu ketika dia menumpahkan, memecahkan kaca, dia tahu bahwa dia harus memungut beling-belingnya itu, pecahan-pecahan kacanya gitu, dan membuangnya di tempat dengan cara yang benar gitu. Dia pakai dengan koran dulu, baru ditaruh. Dan itu kita ajarkan Pak Panji. Jadi even cara membuang sampah kaca pun kita harus memberitahu mereka, begini loh caranya yang aman, seperti itu. Takut nggak anaknya itu kena serpihan? Nah, kita harus memberikan lingkungan yang aman juga. Artinya ketika mereka menumpahkan, kita harus menyediakan glove gitu ya, glove yang aman buat mereka. Kemudian sapunya itu sapu yang memang kecil sehingga mudah untuk digenggam mereka gitu, dan mereka bisa menyapukannya dengan mudah. Kita bantu pasti. Kita mengawasi gitu, memberitakan di sini masih ada, di sini masih ada, seperti itu. Tapi yang melakukan tetap anaknya sendiri. Nah, itu jadi lingkungan yang terpersiapkan tuh seperti itu juga gitu dalam teknisnya. Dari prinsip yang ketiganya nih Pak Panji, dia itu Maria Montessori sudah mencetuskan teori yang namanya birth of plans, plans of development. Plans of development atau 4 tahapan perkembangan manusia. Jadi ada 4 tahapan pertama itu 0 to 6 atau 0 sampai dengan 6 tahun, dan tahapan kedua itu 6 sampai dengan 12 tahun, tahapan ketiga itu 12 sampai 18, dan keempat itu 18 sampai dengan 24. Nah, si 0 sampai dengan 0 sampai dengan 6 tahun itu kita biasa sebut dengan the absorbent mind. Jadi absorbent mind, aku agak bingung juga ini kan ada bahasa Indonesia, tapi dia pikirannya anak ini sedang mengabsorb atau sedang menyerap semua yang ada di lingkungannya, sehingga dia akan sangat mudah untuk melakukan hal-hal seperti dia ada sensitive periodnya di 0 to 6 atau di anak usia dini nih ya, 0 sampai dengan 6 tahun ini itu ada sensitive periodnya. Sensitive period itu masa-masa sensitif anak yang sangat mudah untuk melakukan hal-hal atau mempelajari hal-hal tertentu. Misalkan dia anak 0 sampai 6 tahun itu akan sangat mudah mempelajari bahasa, sangat mudah untuk belajar movement atau bergerak. Kemudian dia juga sensitif dengan order atau keteraturan. Dia juga sensitif dengan indera peraba, atau bukan indera peraba saja ya, indera. Jadi semuanya, pendengaran, penglihatan, dan lain-lain. Kemudian dia juga sensitif period untuk musik, membaca, matematik, dan juga hubungan spasial, sampai dengan itu tadi movement or walking atau seperti itu. Dan untuk anak-anak para pendidik usia dini, sebenarnya saya yakin ya semua pendidik di Indonesia itu sudah paham banget lah bahwa di kurikulum kita pun ada 4 bidang pengembangan ya Pak Panji ya, di kurikulum 2015. Nah, itu sebenarnya semua yang dikatakan oleh Maria Montessori itu ada di kurikulum 2013 itu. Dan pengembangan seperti apa, itu kita ada area-areanya. Miss Rizka, kita boleh sedikit tadi kan Miss Rizka membahas tentang lingkungan ya, lingkungan ya harus dipersiapkan gitu ya. Nah ini kan kalau sekilas kita mendengar kalau di lingkungan itu di Montessori katanya ada pembagian areanya gitu ya, areanya untuk yang ini, untuk yang itu gitu kan. Jadi boleh tolong diberitahu tuh tentang area untuk yang di Montessori seperti apa, Miss Rizka? Silakan, Miss.
Ya, terima kasih ya Pak Panji. Jadi saya juga sempat waktu itu kan ikutan PLPG ya sebagai guru. Jadi saya belajar juga tentang sentra-sentra gitu. Karena waktu itu saat saya sedang ini itu tahunya tentang sentra gitu ya untuk workshop PLPG. Tapi nggak lama kemudian saya kan belajar tentang Montessori. Jadi memang ada sedikit perbedaan antara area Montessori dengan sentra. Jadi kalau sentra itu biasanya ruangan itu kan satu sentra gitu ya Pak Panji ya. Iya, iya, Nah, iya. kalau di ruang kelas Montessori, di lingkungan yang tersiapkan di Montessori ini, dia semua areanya itu ada di kelas. Jadi anak yang mau belajar di area yang mana saja, itu terserah mereka. Areanya apa aja aku share screen ya. Mudah-mudahan sekarang nggak nge-lag. Silakan. Oke. Nah. Nah ini adalah yang pertama, area pertama sangat basic untuk anak-anak usia dini 0 sampai dengan 6 tahun, disebut dengan exercise of practical life atau practical life aja juga bisa. Nah ini mengajarkan anak-anak untuk kehidupan nyata, jadi mempersiapkan anak-anak untuk kehidupan nyata. Dan seperti di sini ada frame untuk buttoning atau mengancing, kemudian buckle, kemudian ada resleting juga di sana gitu. Nah ini anak-anak kita ajarkan untuk bagaimana caranya mengancingkan bajunya sendiri dan lain-lain. Nah ini latihannya dengan frame ini. Kemudian ada transferring activity. Nah transferring activity ini karena kita menggunakan metode menulis dari kiri ke kanan ya Pak Panji. Jadi ketika kita mau transferring activity itu kita selalu memulainya dari yang kiri dan menempatkan ke yang kanan gitu, seperti memindahkan biji jagung nih di sini ya. Di sini ada jagung nih. Nah, memindahkan dari mangkok yang pertama ke mangkok yang kedua kan. Mangkok yang penuh itu di sebelah kiri, mangkok yang kosong itu yang sebelah kanan. Jadi mereka memindahkannya dari kiri ke kanan, kiri ke kanan. Jadi ini salah satu tujuan yang tersembunyi, ibaratnya gitu ya, untuk menyiapkan mereka menulis. Karena kita menulis dari kiri ke kanan, ya nggak? Nah, kalau untuk sekolah Montessori yang di Arab, kemungkinan mereka akan mulainya dari kanan ke kiri. Karena tulisan Arab itu dari kanan ke kiri. Betul. Jadi itu alasannya ya? Iya, seperti itu. Kalau misalkan yang kanannya udah penuh, mereka akan pindah lagi ke kiri gitu. Kalau masih mau lanjut, jadi enggak dari kiri ke kanan, kemudian dari kanan dipindahkan lagi ke kiri langsung, tidak seperti itu. Untuk ini salah satu persiapan untuk mereka menulis. Jadi practical life ini selain untuk menyiapkan mereka untuk apa? Untuk kehidupan nyata, practical life itu juga dipersiapkan untuk mereka menulis, kemudian untuk orderingnya, berhitung sekalipun itu, dan memperkenalkan clockwise, nah itu juga ada di practical life. Itu yang pertama. Aku share yang lainnya, Pak. Ya. Ini sangat menarik karena ini bahasan ini saya sangat suka sekali sebenarnya. Nah, kemudian yang ini sensorial. Sensorial itu dia melatih sensori anak-anak gitu. Misalkan matanya dari yang besar, dari warna ya. Kalau yang mata itu dari warna, kita biasanya pakai third box of color tablet atau apapun gitu. Kemudian ada, nah ini ada materialnya seperti smooth and rough. Jadi untuk merefine sensor perabanya mereka halus sama kasar. Jadi di sini ada papan dari yang paling kasar sampai yang paling halus gitu. Nah, ini ada pink tower dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Itu ada 10 biasanya. Ini biasanya ini pasangannya itu ada 10 nih Pak Panji, semuanya materialnya ini. Jadi kayak pink tower itu ada 10, kemudian Nobles cylinder, ini Nobles-nya itu ada 10, kemudian ada cylinder, nah itu juga 10 untuk menyiapkan anak itu untuk menghitung 1 until 10, untuk 1, 2, 3, 4 gitu.
Nah, ini ada binomial cube, ini favoritnya aku nih kalau lagi presenting sama anak-anak karena amazing. Nah, ini termik tablets untuk menanyakan, bukan untuk melihat, merasa yang mana yang dingin, yang mana yang hangat gitu dari tablet ini. Ini yang sensorial, sangat menarik. Sensorial itu juga biasanya akan berlanjut ke area yang matematiknya. Ini Charles Alika. Jadi dan ini sangat mudah sebenarnya untuk para pendidik semua di Indonesia ini untuk menggunakan memanipulasi atau membuat dengan bahan-bahan yang dipunya di sekitarnya. Ini language atau bahasa. Di sini pakainya kursif ya sandpapernya. Kalau jadi di JMS kami mengenalkan anak-anak hurufnya huruf kursif atau huruf sambung dari TK. Oh. Iya. Sambung. Jadi dari TK, ya huruf sambung Pak Panji. Kenapa alasannya? Jadi sebenarnya nggak ada masalah juga sih kalau pakai yang huruf yang print gitu. Cuma di GMS kami memulainya dari kursif. Jadi kalau misalkan sudah dimulai dari kursif, anak-anak akan mudah beralih ke print. Tapi kalau biasanya kalau mulai dari yang print akan kesulitan untuk mulai kursifnya seperti itu. Jadi mulai, kalau nggak salah kata Miss Carol tuh 3 tahun yang lalu kita 2 atau 3 tahun yang lalu kita mulai semuanya itu diawali dengan kursif letter semua. Jadi kelas yang preschoolnya pakai yang kursif, sandpapernya itu kursif. Tapi nggak masalah kalau misalkan mau diawali dengan yang print pun nggak masalah. Nah, jadi pembelajaran bahasa aja diawali dengan anak-anak meraba. Jadi refinement sense-nya mereka meraba pakai sandpaper. Itu seperti apa sih bentuknya. Ada satu lagi nih Pak terakhir. Ya, area selanjutnya Pak. Area selanjutnya itu application Windows. Oke, ini area selanjutnya. Nah, ini adalah cultural. Nah, cultural ini kalau di preschool disebutnya cultural, kalau di elementary atau di primary-nya disebutnya dengan cosmic education. Gitu. Jadi di cultural ini ada botani atau science dan zoologi. Botani in zoologi. Botani itu ilmu tumbuhan, zoologi itu ilmu hewan ya. Jadi dia pengenalan di sini dengan lupa ini ya gitu ya. Ini ada pin map. Nah, ini pin tree, pin flower, and then pin leaf gitu. Nah, kemudian dia juga mempelajari tentang bumi. Jadi bagi Montessori, anak-anak itu harus mengenal universe, alam semesta secara keseluruhan, supaya anak itu tahu bahwa oh saya ada di sini gitu, saya itu bagian dari universe loh, saya itu bagian dari alam semesta, dan saya bisa berbuat baik untuk semesta ini gitu. Itu kami ajarkan juga di Montessori di bagian yang cultural itu. Jadi mereka mengenal planet, kemudian bagaimana bumi itu terbentuk, kemudian era-eranya gitu mah, sampai gimana kehidupan itu muncul, kemudian juga benua-benua yang ada di bumi ini gitu, kemudian negara-negara mereka mengenal itu juga gitu, di cultural, area cultural itu seperti itu Pak Panji, itu areanya gitu. Jadi ini nih Miss Rizka, dari area-area yang tadi kan sebelumnya Miss Rizka bilang bahwa anak-anak bisa saja dia suka di area tertentu sampai beberapa kali gitu ya, betah di area situ. Nah, yang saya pernah tahu bahwa maksudnya ya Montessori tanda petik gitu ya, membebaskan atau membiarkan gitu ya dalam rentang waktu yang lama karena memang anak yang memang lagi suka di situ. Nah, itu gimana penjelasannya
Miss Rizka? Apa emang nggak disarankan beralih ke area yang lain gitu ya? Anak itu kalau betah atau gimana maksudnya? Ya, kalau nah itu salah satu karakter dari lingkungan yang tersiapkan, Pak Panji. Dia memberikan kebebasan atau freedom gitu ya untuk anak itu memilih yang mana sih yang dia mau kerjakan gitu dalam satu hari. Nah, tapi biasanya sih saya terutama ya kalau di kelas saya sendiri gitu, saya akan membiarkan anak itu mereka memilih aktivitasnya, tapi saya memberi syarat. Jadi freedom-nya itu with limits gitu. Freedom within limits. Jadi kebebas dalam what is limit? Dalam ada batasnya gitu. Bebas yang terbatas gitu. Jadi salah satu batasnya itu adalah kita bisa menentukan sebagai teachers gitu. Misalkan aku bilang sama anak-anak, guys, kalian boleh pilih yang mana aja, kan boleh bekerja dengan di area yang mana aja, apa saja gitu materialnya, tapi kalian perlu dalam satu hari itu mengerjakan area satu material bahasa, satu material math, satu material kosmik atau cultural gitu. Jadi mereka dalam satu hari bekerja minimal 1 kali bekerja di matematik atau belajar matematik, 1 kali belajar bahasa, 1 kali belajar cultural itu gitu. Nah itu batas yang tapi itu harus jadi agreement di awal tahun ajaran gitu Pak Panji. Nah kemudian anak-anak itu materialnya kan banyak ya. Sometimes kita bisa lihat ini anak sudah pernah kita present atau kita pernah kasih lesson material ini atau belum. Nah, itu pun menjadi limit atau itu menjadi batas. Jadi kami berikan anak kerja tapi yang sesuai dengan yang sudah dia dapatkan. Jadi kalau misalkan dia belum dapat lessonnya, ya dia belum bisa bekerja dengan itu gitu. Tapi kalau dia udah diberi lesson itu sama teachers, dia bisa mengulang berkali-kali, nggak apa-apa gitu. Dalam 1 minggu, dia setiap hari mengerjakan itu, it's fine, nggak masalah gitu. Misalkan dia dalam 1 hari dia mau mengerjakan termik tablet gitu, selama 1 minggu itu nggak masalah juga gitu. Dan tapi lagi-lagi kalau misalkan dia sudah diberikan lesson sama teachers-nya, tapi kadang-kadang ada anak yang sangat persisten gitu ya, sangat ingin sekali, aku mau ini gitu kan. Tapi ya, kita bisa membatasi. Nah, kalau ada anak yang sudah sangat inginnya seperti itu gitu, ya kalau memang tidak membutuhkan kemampuan dasar yang terlalu complicated gitu atau terlalu sulit, kita bisa kita bisa langsung memberikan lesson itu sama anak itu saat itu juga. Atau kalau dia memang teachersnya lagi memberikan lesson atau memberikan pembelajaran untuk yang lainnya gitu, untuk kakak kelas yang atau yang lainnya gitu, maka dia bisa minta bantuan anak yang usianya di atas dia gitu. Jadi kalau di kelas Montessori itu kan mixed age ya Pak Panji. Jadi kelas satu ruang kelas itu terdiri dari usia 3, 4, 5, 6 gitu. Jadi ada dari 3 tahun sampai itu dalam satu ruangan. Jadi kalau misalnya mau mengerjakan satu hal yang sangat mudah gitu misalnya. Nah, anak-anak yang memang usianya sudah lebih tinggi daripada dia boleh memberikan bantuan sama adik kelasnya nih, adiknya yang lebih kecil. Gitu. Itu salah satu kelebihan Montessori menurut aku ya. Jadi anak-anak itu kita biarkan jadi sebuah komunitas pembelajar gitu. Jadi siapapun bisa membantu siapapun gitu. Jadi nggak cuma teachersnya aja yang bisa membantu yang kesulitan gitu. Itu yang bebasnya, yang term bebas yang tadi Pak Panji minta itu ya sampai. Rizka, kita ke pertanyaan yang ada di Facebook ya. Boleh. Oke, ini dari Darmawan Wawan, penerapan sistem Montessori paling efektif itu diterapkan pada pendidikan TK, SD, atau SMP kah? Silahkan. Ya. Terima kasih ya, ini pertanyaan yang bagus sekali. Makasih ya Pak Darmawan. Nah, kalau misalkan kita bilang yang paling efektif di mana gitu ya. Jadi setiap
karena tadi Montessori itu mempunyai yang plans of development ya, setiap tahapan pengembangannya itu pasti akan berbeda-beda sensitive periodnya. Jadi kayak misalkan anak usia 0 sampai dengan 6 tahun, tadi yang aku bilang dia sangat mudah untuk belajar bahasa, belajar matematika, belajar order. Ya SD itu bukan itu lagi yang dia sensitive periodnya. Dia sensitive periodnya untuk ilmu-ilmu pengetahuan kosmik. Nah, seperti itu. Jadi targetnya itu berbeda-beda dari yang tahapan pertama sampai dengan tahapan kedua. Tapi kalau misalkan basisnya banget gitu ya, nah di TK itu penting sekali memang, karena itu yang menjadi menjadi dasar untuk mereka berpikir secara runut, secara tertib dan lain-lain. Itu di basisnya itu di early childhood education-nya gitu. Dan kemudian ketika SD kita akan mengikuti anak ini kemana nih gitu. Dan seperti yang Montessori sampaikan bahwa kita menyiapkan pendidikan anak itu bukan untuk akademik saja, tapi juga untuk kehidupan. Dan setiap tahapan kehidupannya ada kebutuhan tertentu. Dan itu yang kita siapkan. Jadi kalau untuk di anak usia dini, kebutuhannya adalah ini, maka kita siapkan yang ini. Kalau untuk yang anak SD, kebutuhannya itu kebutuhan untuk curiosity, untuk ilmu pengetahuan yang lainnya gitu. Nah itu kita siapkan untuk itu juga gitu. Dan dia logical thinking banget gitu kan. Jadi critical thinkingnya itu diasah di situ. Kemudian kalau untuk SMP gimana gitu. Nah SMP udah justru lebih advance lagi gitu, karena kebetulan saat ini saya juga sedang mengajar di secondary-nya Pak Panji. Jadi saya main kelas SMP-nya. Jadi di SMP-nya itu mereka memang sudah kita arahkan untuk mandiri full gitu. Bahkan kita mengajarkan mereka mandiri secara finansial juga. Makanya anak-anak SMP saya gitu ya, dia punya bisnisnya apa? Mereka punya pertanian, farming kita nyebutnya, di mana mereka menanam singkong, menanam apalagi jagung kemarin tuh ya, kemudian sampai beternak ayam, beternak telur. Jadi mereka jualan telurnya gitu. Bahkan jadi setiap minggu itu selalu ada tuh yang dijual di sekolah gitu. Nanti orang tua parents beli telur 1 tray gitu. Banyak. Nah itu kami siapkan, Montessori itu menyiapkan mereka untuk kehidupannya sesuai dengan tahapan kehidupannya mereka saat itu. Jadi pasti akan berbeda-beda antara TK, SD, SMP. Kalau di Jakarta Montessori jenjangnya mulai dari apa sampai apa, Miss Rizka? Dari toddler itu 18 bulan sampai dengan 3 tahun, kemudian preschool itu 3 sampai dengan 6 tahun, kemudian primary itu SD ya, 6 sampai 12 tahun, kemudian ada SMP-nya atau secondary-nya. Secondary-nya saat ini masih di SMP, tapi insya Allah kami akan lanjut ke upper secondary atau SMA-nya nanti. Kita lanjut ke pertanyaan yang ada di link ya, Miss Rizka. Oke. Ya, ini pertanyaannya adalah bagaimana membentuk suasana agar anak serius belajar saat ada di sekolah. Nah, kalau Montessori bagaimana, Miss Rizka? Serius belajar. Nah, serius belajar gitu ya. Itu tadi ya semuanya itu jadi selain dari lingkungannya yang tersiapkan ya Pak Panji, penting banget bagi kita seorang pendidik Montessori-nya itu untuk well prepared juga gitu. Teacher preparation kalau kita nyebutnya itu ya, atau persiapan guru. Jadi persiapan gurunya itu yang akan membentuk harmonisasi dan bagaimana komunitas itu berada di ruangan kelas gitu. Apakah dia akan membentuk komunitas yang gossiping gitu? Nah itu ada juga yang kayak gitu juga. Terus apakah dia akan membentuk komunitas yang harmonis atau positif gitu, positive environment? Ada gitu. Itu yang saya coba bangun di kelas saya gitu. Mudah-mudahan berhasil gitu. Tapi nah itu sangat tergantung dengan
persiapannya kita sebagai seorang guru. Nah, untuk menjadi seorang guru pendidik Montessori, saya sebut di sini pendidik Montessori itu bukan, atau pembimbing Montessori, bukan hanya guru yang ada di sekolah ya Pak Panji, tapi orang tua yang di rumah yang ingin mengadaptasi metode Montessori di rumah pun itu adalah kita sebut sebagai pembimbing Montessori gitu. Jadi sangat mungkin untuk ayah bunda gitu di rumah menyiapkan rumahnya Montessori way gitu. Seperti yang tadi aku bilang, itu piring atau itu tuh bisa diakses sama anak, menjadi mereka mandiri dan lain-lain. Kemudian alat pembelajarannya diberikan dengan shelves yang rendah gitu, ditempatkan yang rendah sehingga anak-anak mudah mengambil kayak gitu. Jadi persiapan lingkungan dan persiapan guru itu harus berjalan beriringan. Nah, gimana caranya si guru ini kita harus bisa memahami filosofi dari Montessori itu sendiri. Juga harus memberikan pertama itu kehangatan sama anak-anaknya, sehingga anak-anak itu mudah untuk berbicara dengan kita gitu. Kalau anak-anak itu sendiri udah sulit untuk berbicara sama gurunya, itu nanti mereka nggak akan bisa belajar dengan optimal. Jadi tidak mudah. Jadi kitanya harus mampu berkomunikasi sama si anak-anak itu juga gitu. Kemudian juga seorang guru Montessori harus spiritually prepared, atau secara spiritual kita siap juga gitu, dan kita paham gitu apa yang kita tuju, mengapa kita mengajar, mengapa kita membimbing anak ini gitu. Nah, untuk mereka bisa sampai konsentrasi gitu ya, nah itu diperlukan komunikasi yang baik antara teachers sama si guru pembimbing dengan si anaknya. Jadi kalau misalkan di ruangan kelas, kita biasanya di setiap tahun ajaran mulai, kita akan membentuk yang namanya classroom agreement atau persetujuan kelas gitu. Kita biarkan anak-anak memberikan opininya. Kalian mau seperti apa sih ruangan kelas kita gitu. Kita mau suasana belajar yang seperti apa sih gitu. Jadi bukan dari kitanya aja gitu guru. Kalian harus ini ya, kalian tidak boleh ini gitu kayak gitu. Nah, itu akan membuat anak-anak sudah gitu di awal tahun udah sampai gitu kan ya, oh guruku gitu. Nah, kita biarkan anak-anak itu memberikan opini dulu gitu. Kalian mau seperti apa teman-teman kalau mau ruangan kelas atau kita belajarnya seperti apa gitu. Nah, nanti dengan mereka memberikan opininya itu akan memudahkan mereka untuk belajar dengan nyaman nantinya, karena itu menjadi kesepakatan bersama. Nah, dengan tadi ya di ruangan kelas yang banyak materialnya, itu akan mudah anak-anak itu menentukan pilihan belajarnya apa. Nah, nanti otomatis mereka akan serius tuh belajarnya gitu. Sometimes kita kadang-kadang suka berpikir kan, kalau misalkan anak-anak bekerja saat yang bersamaan, tapi aktivitasnya beda-beda gitu ya. Kira-kira ruangan kelasnya akan riuh nggak ya gitu kan, akan ribut nggak ya gitu. Tapi yang aku lihat tuh di JMS ya, aku luar biasa banget sama guru-guru anak usia dininya gitu. Mereka tenang loh Pak Panji. Mereka ada yang memilih untuk yoga gitu di depan ruangan kelasnya gitu. Mereka menggelar yoganya gitu. Bahkan kadang-kadang aku suka lewat, permisi ya gitu, excuse me guys, yes gitu. Dan mereka lagi yoga gitu sama temannya berdua gitu. Dan di sana di dalam ruangan kelasnya ada lagi yang sedang main atau bekerja dengan matematikanya kayak gitu. Mereka fokus dengan matematikanya. Jadi kalau misalkan suasana belajarnya itu sudah terbangun, itu insya Allah akan lebih mudah mereka untuk serius belajarnya sendiri. Gitu. Miss Rizka. Jadi tadi di kalimat sebelumnya nih, sebelum ke pertanyaan yang ada di link gitu ya. Ini yang pernah saya dengar juga nih terkait dengan tadi yang barusan Miss Rizka bilang. Benar nggak sih kalau di Montessori itu para guru-gurunya itu ya boleh dibilang diam atau irit bicara gitu ya? Apakah betul itu? Memang ada pakem-pakemnya gitu ya? Kan kalau kita, ya kalau saya mengajar di kelas tentu ya karena laki-laki, pertama
pasti intonasi kan ya suaranya besar gitu ya. Nah, saya waktu mendengar itu, wah lu jangan-jangan ini mah nggak bisa, nggak bisa gitu ya. Gitu. Ini gimana Miss Rizka? Betul nggak sih kalau di Iya. sana begitu? Betul nggak sih irit gitu ya? Ya itu sesuai dengan ininya ya Pak Panji ya. Kadang-kadang kita kan ada yang memang basically gurunya rame gitu ya. Jadi dia Heeh, sukanya, hai teman-teman kayak gitu. Itu ada iya, juga iya. yang kayak gitu gitu. Nah, Ya itu nggak masalah gitu. Itu memang oh, karakter dari kitanya sendiri. Kita nggak boleh ngilangin karakternya kita sebagai guru gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Tapi ketika kita memang presenting atau memberikan lesson ke anak-anak, kita akan menggunakan sedikit kata-kata. Kita nggak akan mengeluarkan kata-kata yang terlalu banyak. Karena kalau kita mempresent atau memberikan lesson sambil kita berbicara, anak-anak akan terdistract atau nah gitu. Jadi untuk menghilangkan distraction tersebut, kita memilih untuk sedikit berbicara, tetapi menunjukkan kepada anak tersebut begini caranya. Gitu. Jadi kalau misalkan lagi menyusun pink tower gitu, kita nggak perlu ngomong, anak-anak yang paling besar yang mana gitu. Nggak perlu kayak gitu. Enggak aja. Get the biggest one, ambil yang paling besar, terus next one, terus selanjutnya nggak perlu kita omongin selanjutnya yang mana yang paling besar ya gitu nggak. Mereka akan lebih mereka akan terus distract. Tapi ketika mereka melihat langsung, oh setelah yang paling besar, oh yang selanjutnya yang ini sampai yang nanti paling kecil tuh yang apa gitu. Nah itu mereka akan bisa melihat langsung. Dan memang seperti itu cara mempresent atau memberikan lesson ke material Montessori itu Pak Panji. Kita terutama untuk area-area yang seperti sensorial ya, tidak dibutuhkan kata-kata yang terlalu banyak sih gitu. Jadi kadang-kadang suka orang-orang bingung gitu, orang Montessori sibuk gitu, tapi kok sepi gitu, nggak ada nggak ada suara gitu kan. Karena memang anak-anak sudah terbiasa untuk bekerja konsentrasi dengan pekerjaannya, sehingga ketika mereka konsentrasi mereka nggak akan bicara gitu. Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Boleh. Ya, ini di pertanyaan di link yang kita sebar itu ada pertanyaan, apakah metode Montessori ini cocok buat semua kalangan? Wah, ini gimana, Miss Ini Rizka? semua kalangan yang gimana nih Pak Panji? Iya, mungkin ya kalau di di poster kan kita tulis apakah Montessori itu mahal? Nah, ini mungkin keterkaitan ya. Tadi kan Miss Siska juga cerita tentang peralatan atau material-material dan menurut Miss Siska boleh diduplikasi begitu ya. Silahkan gitu. Nah, ini gimana nih keterkaitannya? Apakah memang ya memang mahal-mahal sehingga untuk kalangan tertentu saja atau boleh bagaimana? Silakan Miss Siska. Nah, untuk material Montessori seperti ini ya. Tadi kan ada area-areanya ya Pak Panji ya. Seperti area practical life itu, exercise practical life itu kan nggak butuh barang-barang yang mahal gitu. Bahkan kan aktivitasnya itu aktivitas yang sangat mudah untuk kita ambil dari kesehariannya kita gitu. Seperti mengancingkan baju aja itu. Kita nggak bisa aja kita nggak menggunakan dressing frame yang seperti itu, tapi kita bisa bikin sendiri dari baju yang kita punya. Mentransfer dari yang satu mangkok ke mangkoknya itu sangat mudah kita pakai barang-barang yang ada di rumah. Jadi kalau saya sih bisa bilang bahwa semua materials yang ada di Montessori itu bisa diduplikasi dan tapi memang ada standar-standar materialnya itu seperti dia harus durable atau dia harus tahan lama. Jadi bisa digunakan berkali-kali oleh semua anak yang ada di kelas itu gitu ya Pak Panji. And then kemudian kalau misalkan dia area yang bahasa aja misalkan. Saya sendiri mempunyai beberapa material yang saya buat sendiri terutama untuk home learning ini ya. Karena belajar dari rumah, saya ingin sekali nih anak-anak bisa menemukan material yang ada di sekolah di rumah mereka, di lingkungan mereka, di rumah mereka. Jadi saya saya mengirimkan learning kit untuk anak-anak, tapi paper base atau berbasis kertas, tapi yang seperti ini nih. Jadi beads, pengganti
yang ada di sekolah saya kirimkan ini. Nah, nanti mereka gunting-gunting sendiri nih beads-nya supaya mereka bisa mengerjakan atau belajar matematika dari beads-nya seperti ini. Dan nah ini juga jadi kalau misalkan di rumah ya buat ayah bunda selain kalaupun bukan guru gitu ya mau di rumah ini dari apa ini golden beads material tapi golden bead materialnya ini saya dalam bentuk kertas dan saya taruh di toples bekas gitu ya untuk anak saya karena golden beads material ya jelas itu memang mahal sekali gitu. Nah jadi seperti ini unitsnya kayak gitu kemudian ada ada yang ratusan, kemudian ada ribuan, dan ini paper base. Biasanya saya kirim untuk anak-anak saya yang di saat ini sedang home learning, gitu. Biar mereka bisa. Jadi kalau misalkan dibilang untuk semua kalangan atau enggak gitu ya, sebenarnya dengan metode ini Montessori itu ingin semua orang tuh bisa mengaksesnya gitu. Gimana caranya kalau barangnya mahal, kita manipulasi lah. Kayaknya guru-guru PAUD itu kreatif-kreatif ya Pak Panji ya. Saya kenal satu guru itu pernah buat lomba ya waktu itu ya, namanya tabocer gitu ya. Itu keren banget gitu. Nah itu bisa jadi sangat mungkin untuk guru-guru PAUD itu menduplikasi dan membuat sendiri gitu. Bahkan sebenarnya materials yang paling gampang gitu ya di guru-guru PAUD kayak meronce itu kan sebuah aktivitas practical life ya di PAUD gitu. Ini anak-anak bisa diajarkan meronce ini loh Pak. Ini beads material. Dari ronce. Cuma memang ada color codingnya. Jadi kayak misalkan beads 1 itu warnanya merah, beads 2 itu warnanya hijau, kemudian beads 3 itu pink, kayak gitu. Nah ini ada color code yang memang sudah secara internasional sudah teraturnya seperti itu. Gitu. Nah, jadi Mrs. Kak, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya boleh? Boleh, Mangga. Iya, ini tak terasa sudah jam 8:30 ya. Jadi kita Bapak. Oh my God. Ya. Keren. Ini pertanyaan yang ada di link adalah apa sih dampak psikologis anak yang ikut atau apa namanya masuk di lembaga atau mungkin pakai metode Montessori. Adakah mungkin berdasarkan pengalaman Miss Rizka sendiri, kalau dari sisi psikologis, adakah yang memang mungkin ada perubahankah atau ada sesuatu yang memang meningkat baik dan segala macam? Silakan Miss Rizka. Oke, ini aku mau share screen satu lagi ya Pak Panji. Nah, Oke, ini siap. Kita sebutnya itu sebagai proses yang namanya normalization. Kadang-kadang ya normalisasi. Kadang-kadang orang suka bingung kan, normalisasi memang anakku nggak normal gitu. Tapi sebenarnya bukan itu yang dimaksud dengan normalization. Normalization itu sebenarnya sebuah puncak gitu. Jadi ketika anak itu sudah independen dan lain-lain gitu, nah ini kita akan sebut dengan proses dia sudah normalisasi. Nah, dampak psikologinya itu apa sih? Nah, ini yang aku bilang Pak, dia akan self-discipline, akan disiplin dengan dirinya sendiri gitu. Kapan dia harus memulai sesuatu gitu. Kalau dia mau presentasi, dia akan latihan dengan sendirinya tanpa harus diminta sama gurunya untuk latihan, mereka akan latihan sendiri gitu. Obedience, patuh, kemudian independence, jelas ya, mandiri, dan kemudian dia akan konsentrasi dalam belajarnya. Nah, yang terpenting tuh ada 3, love of learning, love of silence, and love of work. Jadi cinta belajar, jadi long life learner, kemudian juga dia cinta untuk bekerja dan tidak berhenti untuk belajar Pak Panji itu karena dia tahu bahwa dia bisa menemukan ilmu baru dengan sendirinya kalau dia belajar tetap punya curiosity atau keingintahuan yang besar itu gitu.
dampak yang sangat terlihat ya. Karena aku ngajar di SMP juga kan ya Pak Panji, yang aku bilang secondary itu. Dan anak-anakku rata-rata mereka kelas ada yang dari TK sampai dengan SMP itu di situ di JMS itu kan. Dan aku bisa mereka itu sangat independen gitu. Mereka kayak waktu itu mereka lagi mau presentasi di depan orang tua murid gitu ya. Nah, aku lagi mereka kemana? Ternyata mereka latihan gitu. Tanpa harus aku minta, mereka lagi latihan untuk presentasi sendiri gitu kan. Kemudian dengan kegiatan-kegiatan mereka di farm atau di peternakannya itu mereka sangat independen, dan itu secara mannernya gitu sangat bagus karena sudah tertanam dari kecil gitu. Itu sih yang saya paling menyenangkannya yang saya lihat. Karena saya melihat dari yang paling kecil sampai yang paling besarnya itu luar biasa ini dampaknya. Miss Rizka, kita lanjut pertanyaan berikutnya boleh ya? Boleh, enggak. Silakan. Ini mungkin pertanyaan mewakili guru-guru PAUD juga ya. Bagaimana cara penerapan metode Montessori pada kelas yang terbatas ruangan dan fasilitasnya? Apakah bisa menjadikan ciri utama sekolah Montessori? Dan lalu kemudian apa mungkin sedikit perbedaan atau persamaan? Kalau sekarang ada yang menyebutnya kan loose part ya. Apa namanya? Iya, maksudnya keterkaitan material itu ada kaitannya nggak sama yang mungkin orang menyebutnya sekarang itu metode loose part? Satu-satu dulu deh. Kalau dari fasilitas sama ruangan gimana? Bisa disiasati kah? Sebenarnya sangat mungkin untuk disiasati ya. Jadi kalau misalkan di ruang kelas yang tradisional atau yang pada umumnya itu kan banyak meja dan kursi ya Pak Panji ya. Nah, sebenarnya tidak diperlukan banyak meja dan kursi. Jadi kalau misalkan ruangannya itu meja dan kursinya itu hanya dipakai setengahnya, kemudian setengahnya lagi itu bisa untuk menempatkan material pembelajaran, di mana anak-anak itu bisa mengambil material yang mereka mau sendiri, itu akan sangat lebih mudah dan sangat lebih baik untuk mereka gitu. Kemudian ada area mereka untuk sitting atau bekerja dan berkumpul di membuka kelas gitu. Dan biasanya kita menggunakan karpet, area karpet Pak Panji. Jadi ada area yang memang mereka duduk di lantai gitu. Kemudian meja dan kursi itu untuk kegiatan-kegiatan language atau matematik yang mewajibkan mereka untuk menulis. Jadi kalau misalkan menulis mereka harus di meja gitu. Jadi kegiatan tersebut baik untuk tulang punggungnya mereka kan, karena mereka masih dalam tahapan pertumbuhan. Jadi kita harus benar-benar menyediakan meja dan kursi untuk mereka menulis gitu. Dan mensiasatinya seperti apa ya? Ya, seperti itu sih kalau aku bilang ya Pak Panji, walaupun kecil, tapi furniturnya itu disesuaikan dengan mereka gitu. Jadi kayak lemarinya itu memang yang accessible, yang bisa mereka dengan mudahnya mengambil barang-barang itu gitu. Nah, kalau untuk pertanyaan selanjutnya apa Pak Panji tadi? Kan sekarang materi yang yang sedang juga didengar oleh guru PAUD itu tentang loose part. Ya penggunaan ya mungkin sebagian mengenalnya penggunaan media-media yang masih bisa kita gunakan ya gitu, layak pakai lah begitu. Nah itu kalau dengan di Montessori begitu juga kah media-media yang maksudnya yang lama atau yang masih bisa kita gunakan masih bisa disiasati begitu, Miss? Gimana? Iya, ya memang kalau untuk media pembelajaran yang ada di Montessori itu biasanya sih sudah terprepare gitu ya. Jadi tapi memang untuk yang kayak beats, nah itu memang ada. Nah itu adanya di area yang practical life, dan mereka bisa meronce sendiri, kemudian mereka bisa membuat material mereka sendiri kalau misalnya mereka mau gitu, it's fine gitu. Nah kalau untuk terus
kalau untuk media pembelajaran yang metode loose part itu saya belum terlalu paham ya Pak Panji ya. Jadi belum terlalu bisa bicara banyak sih tentang itu karena saya belum mempelajari itu gitu. Kalau untuk yang tapi pada dasarnya material-material yang ada di Montessori itu sangat mungkin untuk dimanipulasi oleh guru-guru PAUD di Indonesia ini gitu. Jadi kayak misalkan yang media berhitung aja yang 0 sampai dengan 9 gitu bisa pakai pensil atau pakai pulpen kayak gitu itu nggak apa-apa, nggak masalah. Itu isinya, Miss Rizka, di setiap area itu isi materialnya di semua lembaga yang pakai Montessori sama ya isinya. Miss Rizka, cek. Wah, seru dan tak terasa sudah lebih dari 1 jam, sekarang jam 20.47 yang rasanya buat kita yang memang saat ini mempersiapkan pembelajaran untuk anak-anak di rumah, baik untuk anak-anak kita di sendiri dan anak-anak murid kita di sekolah, itu mudah-mudahan materi ini bisa menjadi bekal kita juga ya teman-teman, karena memang tadi ada beberapa yang memang unik yang diberikan sama Miss Rizka. Iya, halo. Maaf, maaf, betul nih kata Ibu Vivi, harus ini. Internet connection-nya agak putus-putus, maaf ya. Jadi yang aku bilang sangat mudah untuk dimanipulasi ya Pak Panji untuk teman-teman. Saya juga kalau misalkan teman-teman berminat untuk materials yang bisa di print out kemudian dilaminasi sendiri sehingga bisa, itu saya punya beberapa soft file. Jadi kalau mau email ke saya aja, nanti insya Allah akan dengan senang hati saya berikan gitu. Yeay, itu untuk tingkatan apa, Miss? Mulai dari preschool, TK sampai dengan SD kelas 3 saya ada. Oke. Nah, ada beberapa ya. Ini sudah menjelang 15 menit ya, 10 menit terakhir sampai jam 9 nih. Karena edisinya spesial, waktunya rasanya kurang kayaknya ya. Misalnya ini terkait dengan pembelajaran dari rumah, untuk orang tua ya, terkait dengan pembelajaran dari rumah ini. Kalau dari metode Montessori apa ya yang bisa diberikan solusinya gitu ya, atau mungkin ada tips buat para orang tua yang saat ini memang sedang menemani Ananda, menemani anaknya. Kalau dengan Montessori bagaimana? Kan sekarang katanya banyak ibu-ibu, mama-mama yang punya komunitas Montessori gitu ya. Nah, ini iya. Apakah memang kayaknya memang lagi jadi tren gitu ya? Gimana Miss Rizka? Silakan Miss. Mungkin lagi trending topik ya Pak. Jadi nah, kalau untuk home learning sendiri, karena saya memang saat ini handle 2 kelas itu ya tadi. Jadi treatnya akan berbeda ketika dia SD sampai dengan SMP dan kemudian juga TK. Tapi kalau yang saya boleh kasih saran sih ya gitu, sebagai kita bisa memberikan learning kit atau materi pembelajaran yang kita kirimkan ke anak-anak. Nah, kita berikan pilihan sama mereka. Misalkan kita mengajarkan mereka untuk membaca pink box gitu, atau box warna pink gitu, yang ada kata-kata, suku kata terbuka kalau untuk dalam bahasa Indonesia ya, seperti buku, baju, dan lain-lain kayak gitu. Nah, itu kita berikan listnya, sehingga mereka nanti di rumah
bisa mengulang-ulang pembelajaran itu sendiri gitu si anaknya. Kemudian kalau untuk matematika kita bisa memberikan juga cards materials juga yang bisa anak-anak itu bekerja juga dengan sendirinya. Intinya kalau di saya sendiri, di ruangan kelas saya sendiri, saya akan memberikan mempersiapkan. Jadi kalau di sekolah itu ada lingkungan yang tersiapkan di sekolah, saya ingin coba memberikan lingkungan yang tersiapkan di rumah juga gitu. Jadi setiap 2 minggu sekali saya akan kirimkan learning kit untuk anak-anak yang isinya itu pekerjaan-pekerjaan yang mereka bisa pilih. Kemudian juga kami menggunakan Google Classroom, tetap pasti kayak semua sekolah udah pakai itu ya Pak ya. Nah di Google Classroom itu untuk mereka uploading pekerjaan mereka hari ini apa aja gitu. Tapi kami akan biasanya membebaskan sama anak-anak mereka mau memilih kegiatan apa. Jadi di pagi hari mereka merencanakan kegiatannya. Saya mau mengerjakan ini, mengerjakan ini, mengerjakan ini. Nanti sorenya mereka bisa reporting di grup WA atau di apa gitu sama teachers-nya. Nah, kemudian kalau untuk ayah dan bunda, sebenarnya terutama yang lagi tertarik dengan metode pembelajaran Montessori gitu ya, itu sangat mudah untuk mendapatkan printable materials atau material yang mudah yang di-print. Itu dari memang sih banyaknya dari website-website luar negeri ya Pak Panji. Saya pun dapatnya itu dari website dari USA atau dari UK gitu, dari Inggris dan lain-lain gitu. Tapi itu sangat mudah didapatkan saat ini. Pinterest pun banyak gitu. Ide-ide Montessori di Pinterest tuh banyak. Jadi ada DIY Montessori. Nah, itu bisa. Jadi bisa kita ajak untuk membuat material sendiri. Nah, keuntungannya kalau anak itu diajak untuk membuat material sendiri, mereka akan lebih menghargai. Mereka akan menghargai material yang mereka punya, sehingga ketika mereka bekerja, mereka akan lebih hati-hati gitu. Aja kreatif dan juga itu tadi ya, mungkin kalau misalkan material yang dari kayu itu memang sulit untuk kita dapat ya, untuk kita DIY sendiri itu memang agak sulit. Tapi kalau untuk material yang paper base itu sangat mudah untuk kita buatkan gitu. Juga kayak misalkan untuk box-box, shoe box atau box-box yang punya orang tua gitu di rumah gitu, itu sangat mungkin untuk kita buatkan alat Montessori yang sudah kita buat, kita taruh di sana kayak seperti ini nih Pak. Nah ini bekas, kardusnya kardus bekas, tapi aku buat untuk menaruh kartu seperti sinonim cards, aku taruh sini. Jadi kalau udah dibuatkan sinonim, ini untuk anak-anak belajar sinonim, untuk anakku kebetulan anak usia kelas 1 sekarang naik kelas 2 SD gitu ya. Jadi aku ajarkan sinonim, setelah itu aku taruh di box terus ditutup, sehingga kan di tempat-tempat yang mudah dijangkau sama mereka dan mereka bisa belajar berulang-ulang. Yang tadi aku sudah ini toples kosong bekas lebaran banyak toples kosong ya Pak Panji. Jadi bisa dimanfaatkan. Benar deh. Bisa dibawa ke sekolah juga loh Bapak Ibu guru ya. Jadi apa-apa gitu. Yang penting anak-anak itu bisa belajar dengan senang gitu. Karena hakikatnya anak-anak usia dini, anak-anak lower primary gitu, lower elementary itu senang dengan konkret dan mereka masih konkret pikirannya itu. Jadi semua yang toples bekas lebaran gitu, itu kita jadikan kontainer-kontainer untuk menaruh material Montessori yang sudah kita siapkan gitu, sehingga anak-anak bisa mengulang-ulang terus. Pak Panji. Itu sih saran aku. Wah. Kayaknya butuh beberapa episode ini. Boleh. Ya, yang menarik ya kalau untuk anak usia dini ya pertama tadi kalau saya melihatnya sih soal kebebasan, lalu kemudian kebebasan memilih kegiatan ya, lalu kemudian tadi ada hal-hal misalnya intervensi kita intervensi guru ke anak murid itu mungkin minim gitu ya. Lalu kemudian tadi soal area juga kan, lalu soal ya itu banyak yang menarik juga untuk dipelajari lebih dalam gitu sama guru-guru PAUD. Jadi
mudah-mudahan nanti kita bisa menyusun apa ya, boleh dibilang obrolan berikutnya ya Miss Siska dari kacamata Montessori itu kayak gimana, apalagi kalau di pendidikan anak usia dini kan berhitung dan membaca itu jadi hal topik yang menarik ya gitu. Nah, nanti mungkin kita di sesi berikutnya bisa mengeksplor itu buat persiapan ke jenjang yang berikutnya. Miss Siska, ini karena memang waktunya terbatas gitu ya. Kita juga tetap akan nanti berbagi ke teman-teman yang lain. Tapi malam ini supaya bikin penasaran, kita sudahi dulu gitu ya. Terima kasih banyak Pak Panji. Iya, jadi nanti mudah-mudahan banyak respon dari teman-teman. Ini nanti dan Miss Siska juga tadi terbuka ya, silakan nanti kalau yang mau menghubungi Miss Siska bisa melalui saya. Nanti silakan untuk tadi dapat ide-ide tentang mungkin alamat email link yang di sana, yang di sini, atau mungkin mau contoh duplikasi material segala macam. Nah, sebagai penutup malam ini nih obrolan kita, ada sesuatu yang mau Miss Siska sampaikan ke kita para guru pendidikan anak usia dini? Silakan Miss. Ya. Untuk semua guru pendidik anak usia dini, ayah dan bunda juga yang di rumah gitu, tetap semangat di era home learning ini. Saya tahu tidak mudah bagi kita semua ya, bagi ayah bunda di rumah juga, buat untuk kita juga sebagai pendidik. Tapi tetap semangat dan lagi-lagi saya sampaikan bahwa pendidikan anak itu mempersiapkan anak untuk kehidupan, jadi bukan hanya untuk akademis, ya fokus juga dengan psikologinya anak supaya tetap senang dalam belajar. Ayah dan bunda jangan stres, nanti anaknya juga stres gitu kan. Dan para pendidik tetap semangat, ini adalah waktu yang berat. Saya tahu kita juga semua sama-sama melalui ini bersama, tapi ketika kita ada kemauan untuk belajar, itu pasti akan ada cara gitu, sehingga kita bisa melalui ini semua gitu. Semoga apa yang sudah saya sampaikan tadi bermanfaat dan memberikan inspirasi buat teman-teman pendidik di seluruh Indonesia. Jangan ragu untuk mengkontak saya, boleh tanya Pak Panji, kontak saya nanti, dan kita bisa bertukar pikiran dan juga sama-sama bersinergi lah, insya Allah ya gitu ya Pak Panji. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Alhamdulillah, akhirnya malam ini berhasil juga. Miss Siska, terima kasih banyak atas ceritanya, sharing pengalamannya, pastinya banyak membuat inspirasi dan menambah inspirasi tentunya ya bagi guru-guru di seluruh Indonesia. Terima kasih, mohon maaf juga buat teman-teman semua yang sedang menonton acara kita di FB Live ini. Kalau ada kata-kata yang mungkin salah dan hilaf dari kami, dan juga mohon maaf juga jika ada pertanyaan yang memang belum dijawab. Dan seperti tadi Miss Siska bilang, jika nanti ada yang perlu kita diskusikan lebih lanjut, ya insya Allah Miss Siska siap untuk bersinergi, berkolaborasi, dan ya sama-sama memperjuangkan pendidikan yang ada di Indonesia. Miss Siska, terima kasih banyak malam ini, dan salam buat semuanya, salam buat keluarga tentunya, dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di sesi ngobrol inspirasi spesial berikutnya. Terima kasih Miss Siska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Panji. Terima kasih semuanya. Bye.